Aktivis 212 demi menghindari kasus Ade terurai. Mana nih yang katanya mau menggal leher saya? Tungguin dari kemarin kagak nongol-nongol. Saya tinggal di mana kalian sudah tahu. Masa kota kecil ini kalian cari saya nggak? Aktivis 212 demi menghindari kasus Ade terurai. Denny Sregar, Abu Janda, Eko Kuntadi sebaiknya aktivis PA212 Damai Hari Lubis angkat bicara terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Hari ini itu bikin kekacauan di banyak tempat dan teman saya, sahabat saya, Ade Armando. Tantangan saya meladeni tantangan mubahalahnya Ade Armando. Besok betul Bapak Ibu. Ade Armando ngumbar tantangan. Ayo, siapa umat Islam yang berpendapat bahwasanya Aulia adalah pemimpin, mubahalah dengan saya. Dia bilang begitu di Facebooknya. Saya tanggapi. Kemudian saya minta WA-nya Ade Armando. Dikasih Ustadz Hari, saya ingat. Mana Ustadz Hari ini? Kasih saya. Langsung saya hubungi, langsung debat dulu. Jadi syarat untuk sampai pada mubahalah itu debat dulu Pak. Bukan ujuk-ujuk. Tantang betul-betul tidak ketemu bagaimana mengartikan aulia, menafsirkan aulia, baru mubahalah. Tapi apa ternyata DE itu rapat mubahalah Pak. Dia tuh cuma bilang ya sudah, kalau begitu sekarang kita mubahalah. Cukup lewat WA, cukup lewat Facebook. Wah, nggak begini Mas, yang namanya mubahalah itu tegang, mubahalah itu serius, mubahalah itu menciptakan miniatur perang. Laknatan ya? Dia mengingatkan bahwa Ade saat ini masih berstatus terlapor dalam kasus ujaran kebencian. Ade Armando merupakan terlapor pada kasus ujar kebencian oleh sebab pernyataannya pada 2015 tentang membaca ayat suci Al-Quran bisa dilakukan dengan langgam, hip-hop, atau blues. Lalu, 2 tahun kemudian tahun 2017 ia ditetapkan menjadi tersangka, namun hingga kini kasusnya stagnan alias tidak berlanjut atau jalan di tempat, kata Damai. Oleh sebagian besar publik AA dianggap kebal hukum, begitulah tegasnya. Ia menilai amuk massa terjadi usai melihat Ade berkeliaran di gedung DPR saat aksi demonstrasi berlangsung. Maka bisa jadi ketika massa mengunjuk rasa tiba-tiba melihat sosok dirinya di sekitaran gedung DPR RI sore ini, Senin 11 April 2022, maka terjadilah amuk massa. Begitulah katanya. Maka untuk menghindari kasus dengan pola Eigenrechtszählung terulang kembali kepada AA maupun terhadap Abu Janda serta Denny Sregar, Eko Kuntadi yang juga proses hukumnya stagnan hingga kini, maka sebaiknya pihak yang berwenang segera memproses hukum mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Begitulah tugasnya. Apakah Abu Janda, Denny Sregar, Ade Armando dan geng-gengnya ini barangkali ya, apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kaitannya dengan Banser nih. Bagaimana dengan Banser nih kaitannya? Karena Abu Janda kan bahagian daripada Banser. Kabarnya di Sumbar nih termasuk tokohnya Banser nih Pak Kiai. Gimana nih Pak Kiai? Terima kasih. Abu Janda itu bukan tokoh Banser, hanya memperalat Banser. Dan Banser sudah marah sama dia. Bukan. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh. Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Ya sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyopir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu. Padahal cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek, pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus, nggak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus, ya cuma karena
pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Karena kalau pemimpinnya soleh, negeri kita ini baik semua, saudara. Jadi itu aja. Kalau yang Denny Siregar itu kan buzzer itu. Apa itu? Ya pokoknya membela siapa sajalah yang mungkin dia suka untuk bela. Ya gak tahu lah ajarannya ajaran apa, gak tahu ya. Apa Wahabi, apa Syiah, apa liberal. Tapi yang jelas ya kalau caranya dia gak ada membela aswaja, gak ada dia. Gak tahu. Dan kayaknya orangnya dekat-dekat sini rumahnya ya. Kan Siregar itu kan tetangganya Sumbar itu. Cuma tinggal di Jakarta itu. Jadi itu bukan tokoh agama, nggak perlu dibicarakan. Karena Amerika ini pendatang baru, menyingkirkan Inggris dari penguasaan Saudi Arabia. Akhirnya Raja Abdul Aziz nggak jadi memerangi negara-negara luar itu. Akhirnya apa? Separuh dari tentaranya membangkang, mengkafirkan Abdul Aziz. Mengapa? Abdul Aziz dan tentaranya yang masih setia gak mau memerangi orang-orang musyrik dan tunduk kepada raja kafir. Akhirnya diperangi oleh Abdul Aziz dan anak buahnya dengan bantuan Inggris, dihancurkan mantan anak buahnya. Setelah itu di dunia Islam kalau ada huru hara, ada orang bentrok, ada apa-apa, kata orang itu Wahabi, itu suka gaduh. Akhirnya Wahabi malu dengan nama Wahabi, pelan-pelan ganti nama menjadi nama Salafi. Ya tapi tetap aja Wahabi. Lama-lama karena nama Salafi ini gak mengangkat citra mereka. Salafi itu hanya pencitraan, saudara. Karena gak berani ngangkat, Wahabi ganti nama baru. Apa? Pakai nama golongan Ahlul Hadis wal Athar. Pakai nama ahli hadis. Ya pakai nama aja Ahlul Hadis wal Athar, tapi hadis cuma dibaca, gak paham sama isinya. Dan hadis yang dibawa kemana-mana cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Hadis bid'ah. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan ya. Wahabi ini saya pakai hadis menyampaikan bahwa bid'ah dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hadisnya sekian banyak. Si Wahabi ini hadisnya cuma satu. Saya tanya sama dia, kamu ikut siapa? Kami pengikut ahli hadis. Katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Mestinya kami yang ahli hadis, kami menerangkan bid'ah, hadisnya banyak sekali, kamu cuma satu. Diam dia. Oh, berarti kamu bukan ahli hadis. Ahli siapa, Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Saya bilang begitu pada mereka. Kata mereka, jangan ngejek lah Gus. Kita gak ngejek apa adanya. Kalau kamu mensyirikkan kami.